mau jatuh. Halo. Halo. Itu banyak yang nonton. Tahu jam segini. Guys, aku seriawan. Mami, aku kangen. Kamu kangen ya sama aku ya? Makanya lain kali kalau diajak pergi mau dong. Kamu diajak pergi gak mau. Jadinya Mami pergi sendiri. Jadi Mami pergi tanpa ajak kamu. Gitu. Lain kali kamu kalau diajak pergi mau ya? Jangan nolak ya. Kalau nggak Mami pergi asik sendiri. Guys, aku sakit banget. By the way, aku lagi sariawan. Jadi kalau misalkan kalian mendengar aku agak kayak kesakitan di sini, itu karena sariawan ya, bukan karena apa-apa kok. Sakit. Bengkak. Mana mainannya Mami? Aku hari ini tadi beli apa aja ya guys? Aku hari ini tuh foto tahu. Mami hari ini foto, tapi fotonya ketinggalan di teman Mami. Tapi aku udah post di IG. Jadi kalau kalian lihat yang di post di IG itu, aku tadi hari ini tuh foto box. Udah lihat kan? Sakit. Jadi hari ini aku foto box. Sebenarnya foto boxnya itu aku ada foto box yang bertiga, sama foto boxnya sendiri-sendiri. Yang bertiga itu udah aman gitu kan. Emang like guys. Halo, Dek, emang Mama hilang? Halo, masih hilang? Tapi di sini ada yang bilang like dong, tapi ada yang suruh nyanyi. Gimana sih? Lagi nge-like disuruh nyanyi. Kita putar lagu aja ya. Udah enggak kan? Udah aman kan? Jadi biasanya aku pergi kan sama teman-teman aku kan. Aku perginya itu tadi bertiga doang sebetulnya, tapi kayak ada beberapa teman yang nyusul gitu. Terus habis itu lucu banget guys, jadi itu foto-foto. Jadi fotonya itu banyak pilihannya. Tapi aku pilihnya itu yang merah karena aku tuh dewasa banget kan guys. Jadi vibesnya tuh yang kayak mau itu yang dewasa, yang mature gitu, nggak mau anak-anak. Bahkan yang bertiga pun, jadi ada yang lucu banget. Makasih ya ke Tommy ya. Jadi yang bertiga itu ada, aku tuh pilih stylenya itu style yang dia itu cuci baju. Pokoknya kayak dia itu di mesin cuci baju. Jadi itu kayak menggambarkan aku banget sebagai mami yang ibu rumah tangga yang sering cuci baju gitu guys. Tapi walaupun ibu rumah tangga, tapi harus ibu rumah tangga yang eksis ya guys. Jadi nggak di rumah doang, gak cuci baju doang, tapi bisa kemana-mana juga, bisa jalan-jalan gitu ya. Yoi kan, harus eksis kan. Aku rasa aku bakal jadi mami nanti tuh yang sangat-sangat bisa mengerti anak. Makasih ya Kak Irfan. Bisa mengerti anak tapi juga bisa asik kayak menjadi teman. Jadi aku tuh mau menjadi mami yang menjadi mami tapi menjadi teman juga gitu loh buat anak aku. Jadi dia tuh nggak yang stres karena terlalu mami banget. Kan kalau sekarang kan Gen Z kan maminya kan millennials kan yang mami banget. Ngerti gak sih? Kalian ngerti gak? Kalian ngerti lah ya mama kalian tuh mami banget. Yang kayak sifatnya tuh kayak ibu banget. Tapi aku tuh nanti mau jadinya mami yang eksis, jadi kayak bisa mengimbangi. Makasih ya Kak Fiona. Bisa mengimbangi kayak cara hidup anak aku yang kayak dia itu sangat-sangat masih anak muda banget, yang pasti kan nantinya dia lebih anak muda daripada kita kan guys. Kamu kan udah tua kan. Bercanda. Pastinya nanti kan udah kayak berapa tahun lagi tuh. Terus kalau ntar ada tren baru, misalkan ada trennya bukan velocity lagi guys, tapi velocity-nya udah velocity generasi
30 gitu guys misalkan ya, udah kayak oh my god udah banyak banget gitu ya, aku tuh maunya bisa ngimbangin mereka gitu loh. Jadi kayak aku nggak mau berasa tua, aku mau berasa muda terus gitu. Udah siap jadi mami kah? Ya belum dong, kan jadi maminya buat kalian udah banyak, anaknya udah banyak. Makanya kalian jadi anak jangan pusing ya, mami itu cuma satu tapi anaknya banyak gini, gimana ngurusinnya. Makasih ya Kak Stefan Jordan. Kalian tahu gak sih sebelum aku pilih lagu Maruki, aku pengen banget lagu ini, Tadai Marenaichu. Kayaknya aku udah pernah bilang sih, tapi aku nggak tahu dia aku udah pernah bilang atau belum, aku lupa. Aku jadi suka ngomong berkali-kali. Jadi tadinya buat, kan lagunya Bali Aransemen kan guys, tapi aku tuh pilih lagunya tuh ya udah yang pilih lagu yang aku suka aja, karena kayak sebenarnya pas di aransemen tuh bakal beda sama aslinya. Kayak Maruki aja kan beda banget kan, pas dia setelah di aransemen tuh jadi sedih. Aku sedih pengen Tadai Marenaichu karena kayak menurut aku lagu itu centil banget tuh dan nggak pernah dibawain secara vokal live gitu kan, jadi aku pengen. Kalian lihat gak aku ini pakai bulu mata loh guys, pakai fake flash. Ini sebenarnya punya teman aku sih tadi, tapi aku pakai. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Makasih ya Kak James dikirim tumpeng loh. Bagus ya, makasih ya. Lebaran libur nggak? Libur dong, makanya ini aku bisa jalan-jalan guys. Kalau nggak libur aku nggak jalan-jalan, aku akan tetap stay bekerja apapun itu. Kayaknya aku udah harus touch up sedikit deh, karena muka aku udah agak berminyak. Bentar ya guys ya. Bedak aku sekarang bukan bedak jot guys. Kalian tahu kan bedak jot tuh apa? Kayaknya udah banyak yang tahu deh. Makasih ya Kak Nabil ya. Tapi bedak aku sekarang bukan bedak jot, beda. Gak apa guys, yang penting tetap cantik. Biar kalian gak lihat bedak aku apa. Duh. Udah. Pembersin. Jadi guys, aku tuh bersihin tuh kalau nggak pagi. No kan, makasih ya Kak Zafran ya. Aku bersihin langsung dikasih gift coba. Kenapa sih kalian nggak dekin aku ya? Jadi aku tuh bersihin tuh kalau nggak pagi banget, malam banget. Jadi di antara kalau misalkan jam, ya maksudnya kayak jam-jam, kan kalau aku waktu kan, makasih ya Kak Silvi ya. Kan pas aku sahur kan pagi kan, jam 3-4 gitu kan, itu kan masih kayak hawa-hawa pagi. Kalau sekarang kan udah agak malam tuh. Makasih ya Kak Srinanda. Kayaknya cuma hari ini doang aku akan suaranya agak bindang gini deh. Tapi emang aku kan tahu, kalian tahu kan aku tuh suaranya emang gampang berubah. Makasih ya Kak Anggir ya. Kadang tuh bukan karena sakit atau apa, tapi karena emang kayak karena suhu tuh bisa berubah. Jadi berubah segampang itu. Tapi makasih ya Kak Alif ya, berubah segampang itu tapi baliknya juga segampang itu. Jadi kayak gak apa guys, don't worry, just don't worry, be happy. Makasih ya Kak Agung. Hidungnya sensitif gak? Iya, hidungnya sensitif. Kayak hati aku sensitif guys. Makasih ya Kak Rizky ya. Hati mami sensitif, jadi kalian jangan menyakiti hati mami ya. Oke. Kalian harus jadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang
rajin belajar, anak yang tidak membangkang gitu ya. Makasih ya Kak Alif. Cepat sembuh ya, makasih ya. Makasih ya Kak Irfan Dress. I love your outfit. Terima kasih banyak. Jadi hari ini outfit aku tuh adalah atasnya girly banget. Jadi kayak feminim banget kan guys, tapi bawahnya itu boyish banget. Aku pakai celana yang aku udah sering pakai sih sebenarnya sih, George pants aku yang aku sering pakai, bahkan aku waktu itu pakai pas lagi dancing queen gitu guys. Terus karena aku hari ini juga bingung mau pakai apa, jadi aku pakai ini lagi. Ini guys, this is my outfit for today. Jadi aku hari ini pakai Sabrina putih gitu, Sabrina putih. Terus dia tuh agak press body. Terus abis itu ada George pants. So this is my outfit for today. Sama tadi pakai sepatu warna pink, karena ini kan ada renda-renda pink gitu kan guys, tuh renda-renda pink gitu. Jadi kayak biar matching, aku pakainya tadi warna pink juga sepatunya. Sebenarnya tadi aku agak bingung, agak kepikiran aku pengen pakai sepatunya kaos kakinya tuh yang pink terus panjang gitu, jadi biar yang kayak oh my god kayak cetar banget gitu. Tapi aku kayak gak mau, aku gak mau seheboh itu, jadi aku gak pakai. Tadi aku udah, makasih ya Kak Sulpi ya, jadi aku udah bawa kaos kaki yang dia tuh kayak pink neon gitu. Kalian harus lihat guys, aku mau tunjukin kalian ya. Nih guys, jadi tadi aku udah bawa kaos kaki ini sepink itu guys. Jadi kenapa aku mau se-playful itu sebenarnya karena kayak menurut aku poni aku tuh udah panjang banget loh. Aku udah bingung mau taruh kemana. Wih, on today aku udah bingung mau taruh kemana. Bingung poni mau taruh kemana guys. Udah taruh sini aja deh. Ya pokoknya kayak gitu ya. Aku tadinya tuh mau pakai kaos kaki yang berwarna karena makasih Kak Nabil, karena tadinya baju aku kan polos, terus celana aku pun juga nggak yang bermotif gimana. Jadi menurut aku tuh harus hebohnya tuh di aksesoris aku nih. Makanya aku kayak pakai aksesoris, aku pakai gelang. Ini juga gelang, terus ini juga kalung aku juga kayak heboh gitu kan warnanya kan. Sebenarnya tadi aku ada pakai cincin juga. Cincinnya itu sebenarnya kayak cincin random gitu sih. Aku kayak belinya tuh, makasih ya Kak Dimas. Aku beli agak random juga karena kayak yang penting lucu aja gitu. Mana guys, tapi tadi aku buka karena aku mau makan kan, biar nggak susah. Mami percaya nggak aku masih umur 12? Masa sih kalian mah gitu? Giliran aku panggil adek kalian merasa muda. Emang muda beneran apa enggak sih? Nih ya guys ya, cincin aku. Sebagai makasih ya Kak Nabil, sebagai mami tuh harus lengkap outfitnya. Jadi ngeliatnya tuh kayak wow gitu ya, nice. Kenapa kamu sendiri malu sendiri sih guys? Makasih ya Kak Bims. Sebenarnya kenapa aku tiba-tiba jadi pakai mami kalau lagi nge-X ya guys? Karena aku tuh lagi lihat-lihat komen TikTok aja kan. Terus kayak TikToknya tuh komennya bilang kayak vibesnya mami banget gitu. Makasih ya Kak Kristi. Sebenarnya kan kayak aku udah banyak banget sebenarnya kadang ngomong mami gitu kan. Cuman aku tuh merasa kayak oh my god, itu masih kayak makasih ya kalau teman masih kayak jokes kayak karena aku tertua di gen aku kan gitu kan. Makasih Kak James, tertua di gen aku, dan jadi tuh kayaknya emang pasti mami. Maksudnya ya, siapa lagi yang jadi mami kan kalau yang paling tua. Sebenarnya case-nya bisa beda sih, kayak makasih ya Kak Fai. Di gen 12 yang paling tua kan Lana ya, tapi yang dipanggil mami kan Ali kan. Tapi kalau saat aku berarti emang aku tuh udah kelihatannya mungkin emang lebih berumur ya daripada yang lain. Makasih ya Kak Alif. Ya gimana juga gak kata berumur ya, karena makasih Kak Dimas. Karena aku udah paling beda gitu umurnya. Maksudnya kayak aku tuh sama, makasih ya Kak Bims nih, aku kapan ceritanya nih. Jadi karena aku sama Anin aja, Anin kan kedua paling tua kan guys, walaupun badan dia tuh kecil dan gak kelihatan paling tua. Dia tuh kedua paling tua, tapi dia aja tuh bedanya beda 2 tahun sama aku. Jadi kayak emang aku tuh paling tua banget gitu guys di gen aku kan. Terus habis itu kayak aku tuh baca komen kayak mami banget vibesnya kayak mami banget. Terus kayak ditambahin logo-logo yang kayak api-api gitu, kayak
Emang aku semami itu guys, padahal aku aja masih jadi anak kan di rumah kan. Makasih ya Karul. Tapi kayak setelah aku lihat-lihat lagi di kayak feeds aku, ternyata kayak oh iya ternyata aku kayak lumayan mami gitu ya. Kok tiba-tiba jadi kayak self claim gitu. Tapi kayak mungkin yang kalian pikirkan itu bener gitu. Jadi kayak aku kayak ya udah aku mencoba aja menjadi mami gitu. Terus dipikir-pikir juga sekarang tuh udah banyak banget gen baru yang mereka tuh masih kecil-kecil banget gitu loh. Gen 12 semuanya kayak masih kecil-kecil, terus gen 13 juga kayak gemes-gemes gitu. Terus habis itu sebetulnya kenapa yang aku menjadikan aku mau menjadi mami lagi, karena anak aku tuh udah nambah banyak guys. Jadi di silsilah keluarga tuh kayak nambah terus gitu anaknya, tiap ada gen baru anak aku nambah gitu loh. Jadi kayak kalau aku nggak bertanggung jawab nanti siapa yang akan mengurus mereka gitu kan. Jadi aku kayaknya harus mulai bertanggung jawab buat menjadi mami ya guys. Aku harus memulai untuk menerima nasib aku untuk menjadi mami, menerima takdir aku gitu. Aku nggak boleh lagi mengalihkan fokus, aku nggak boleh lagi mendinai gitu kalau misalnya aku tuh harus menjaga anak-anak aku gitu guys. Jadi aku akan berusaha menjadi mami yang baik. Gak ngerti jujur. Aku ceritanya kayak ada drama asli gitu ya, padahal kayak nggak ada drama guys, itu cuman komen-komen aja. Makasih ya Kak Silvi. Makasih ya Kak Ultraman. Mami biasanya bisa dongeng. Enggak guys, aku kan udah dibilang aku tuh bukan mami yang pada umumnya, jadi aku tuh akan berbeda sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak kecil dikasih dongeng, aku enggak. Mereka masih kecil, aku kasih kata-kata motivasi biar gedenya tuh menjadi strong dan menjadi kuat mental. Jadi dia masuk JKT tuh udah terlatih lagi tuh mentalnya. Kayak udah gak kaget itu loh. Jadi dari kecil aja udah harus latihan gitu, udah harus latihan latihan hafalin koreo, hafalin blocking gitu. Jadi dia tuh terasah gitu loh otaknya, nggak akan gabut, nggak akan bosen karena setiap hari ada kerjaan gitu. Itulah member JKT. Aku kan kasih kata-kata motivasi kayak kamu itu gak bisa deh di dunia ini, itu kamu tuh berleha-leha tuh gak bisa, bergantung pada orang tuh gak bisa. Kita tuh harus mandiri, kita tuh harus independen, harus kita tuh punya kepercayaan kepada diri sendiri. Kita harus melakukan semua hal itu bisa sendiri gitu guys. Dari kecil pun kita harus membangun image kita, membangun hal-hal yang ingin kita kejar, goals kita harus tahu dan kita harus mengejar semua itu gitu ya. Makasih ya Kak Sahrul. Jadi tidak boleh kalian itu terpecah fokusnya ke hal-hal lain yang bersifat hanya kesenangan sementara, tidak boleh, karena kalian harus mengejar masa depan. Wis. Makasih ya Kak Gamal. Ntar anak aku jadinya bakal tumbuh menjadi wanita yang kuat. Makasih banyak Kak Sarul. Tumbuh menjadi anak yang kuat. Kayak pemotretan. Iya gak sih, kayak pemotretan gak sih? Kelas. Kena ceramah kita, iya dong, kan mami kan emang kayak gitu kerjaannya, kasih ceramah. Makasih ya Kak Sarul Fadilah ya. Terus guys, jadi tuh sebenarnya hari ini tadi pagi sebetulnya gitu ya guys, aku tuh sebetulnya gak pengen begadang, pengennya, makasih ya Kak Stefan dikasih Kak Kristi, gak pengen begadang, sebenarnya pengennya kayak, oh iya aku mau kasih tau deh, aku kemarin tuh nginep di rumah temen aku. Makasih ya Kak Angger ya, temen aku tuh dia berdua kan, cewek, mereka tuh nginep kemarin, tapi kayak enggak, aku tuh nggak tahu infonya. Terus tapi kemarin kayak aku tahu, jadi aku kayak akhirnya aku join mereka untuk nginep bareng gitu kan. Terus kayak sebenarnya tadinya pengennya kayak tidur kayak biasa gitu kan. Kita tuh sebelumnya itu pergi jalan-jalan, terus pulangnya itu aku tuh pulang dulu ke rumah, tapi aku langsung packing buat
nginep gitu kan. Sebetulnya tadinya nggak pengen begadang, tapi karena kita udah membuka satu topik yang obrolan cewek banget gitu ya, yang deep talk cewek gitu, jadi akhirnya kita begadang. Makasih ya Kak Nanda, makasih ya Kak Rizky. Alia tuh anak kamu nggak, Mom? Kalian tuh jangan gitu sama Alia, tau nggak sih? Alia tuh kasihan banget, dia tuh sebagai anak tengah, tau nggak sih? Dia tuh ngomong ke aku kayak gini, aku sebagai anak tapi nggak pernah apa ya, maksudnya nggak pernah dapat bagian, karena dibilang katanya kayak ini anak paling gede sama mama, anak paling kecil sama papa. Makasih ya Kak Rizky ya. Terus dia anak tengah kayak nggak sama siapa-siapa gitu guys, kasihan banget dia, sampai kayak merasa di keluarga ini dia merasa kayak tersakiti gitu. Tuh, makasih ya. Kasih Upi dikasih Alia lah. Sayangi Alia. Ih, si Alia kocak banget sumpah. Sumpah. Aku ketawain kau banget. Sumpah sorry banget ini. Tapi ini lucu banget karena tadi aku lihat posan Alia kan. Dia kan lagi berenang tuh di kampungnya itu. Di kampung halaman dia. Terus habis itu kayak dia kan nyebur tuh. Nyebur ke air tapi fotonya kocak, kayak fotonya pakai kacamata hitam, kayak biasa orang kalau nyebur pakai kacamata renang gitu, ini pakai kacamata hitam. Jadi kayak itu sesuatu yang menurut aku tanya aja sih, kayak mungkin kalian bisa tanyain ke Alia ya kenapa dia tuh pakai kacamata hitam pas lagi nyebur. Kayak mungkin kalau misalkan dia tuh nggak nyebur gitu, di pinggir-pinggir aja dia pakai kacamata itu masih normal, tapi ini kalau karena dia nyebur jadi aku yang is something wrong, everything okay with you gitu. Makasih ya ucapannya di PM, makasih ya. Sebenarnya belum selesai sih, aku ntar akan lebih banyak lagi PM-nya. Makasih ya Kak Ultraman, makasih ya Kak Pirtama. Sebenarnya nggak terlalu mau banyak bawel sih guys, emang pengen live aja. Kau pengen ikut renangnya kan, jujur deh, ikut renangnya pengen, tapi nggak pengen pakai kacamata hitam juga guys, kayak si Alia. Jatuh di HP-nya, gimana biar nggak jatuh? Nah ini aman nih, tapi agak miring, nggak apa-apa ya guys ya, agak miring itu nggak apa ya, dikit. Anak tengah sama nenek. Neneknya siapa dulu nih? Tiba-tiba nenek-nenek ada. Susah deh ditaruhnya. Ini juga miring juga. Ini juga miring ya guys. Masih miring. Nggak bisa nggak miring guys kalian. Kalian hidupnya selalu miring. Aku terus mencoba biar kalian nggak miring ya. Bentar ya. Ini miring nggak? Miring juga ya? Aduh, miring semua. Ini miring nggak? Miring. Ini miring nggak? Miring. Tahu nggak sih guys? Kalian ngomong miring tuh apa? Miring kan? Miring kan? Temen aku pada ngomongnya mereng, tahu nggak sih? Jadi kayak mereka ngomongnya tuh kayak ih mereng gitu, kayak kok mereng sih, kan miring. Kok mereng sih? Miring guys. Siapa yang ngomong mereng? Hah, sini kasih tau aku. Yang bener tuh miring. Miring ya guys, bukan mereng ya. Udah, ini kayak udah paling mending deh, nggak semiring itu deh.
Makasih ya Kak Dino. Makasih Kak Sarul. Guys, by the way, kalian kalau yang adik-adik yang masih di bawah umur, kalian kalau mau tidur duluan gak apa ya. Aku gak memaksa kok, ini aku memaksanya adik-adik yang gede aja, yang walaupun udah gede tapi masih mau dipanggil adik-adik, itu boleh nonton aku. Tapi kalau adik-adik yang masih kecil, apalagi yang ntar Senin udah sekolah lagi, tidur ya, biar istirahat ya adek. Makasih Kak Sarul. Oh iya guys, aku tuh baru kepikiran dari kemarin. Sebenarnya kayak ini random aja sih. Makasih ya Kak Fai. Aku kangen banget sama event OFC karena aku baru 2 kali event OFC. Sekali itu yang main board game. Makasih ya Kak Dino. Sekali itu yang main board game. Sekali lagi itu yang main di tempat main di mall gitu kan. Terus menurut aku tuh event OFC itu seru banget karena bener-bener di event OFC doang kita tuh bisa berinteraksi secara langsung, secara seru, secara lebih lama gitu. Kalau misalnya meet and greet kan terbatas ya. Kalau event OFC itu menurut aku seru banget, wey. Kayak kok bisa ada yang nggak mau event OFC gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya ada kejadian kayak lucu gitu. Misalnya pas board game tuh kayak menurut aku seru banget karena kayak aku tuh kayak aku menang deh pas board game. Iya gak sih? Aku lupa guys. Tapi setelah board game itu aku tuh malah jadi ingat beberapa fans aku karena kita main tuh lama kan guys, kayak setengah jam gitu kan. Jadi selama setengah jam tuh kita mau bisa waktu bersama. Jadi kayak seru banget. Makasih ya Kak Rizky. Kalah, emang kamu waktu main sama aku. Terus pas aku tuh kaget banget loh guys, ternyata orang yang dari event OFC tuh bisa ngikutin sampai selama itu. Maksudnya tuh kayak aku pertama kali ketemu fans aku dari event OFC yang main di mall. Terus kayak ternyata dia tuh masih ikutin aku sampai sekarang, dan aku tuh yang kayak seneng banget jadinya karena ternyata ya event OFC tuh mempertemukan kita gitu loh. Wis. Makasih ya Kak Vincent. Tapi nggak event OFC doang guys, aku selalu senang juga kita ketemu dari event manapun itu. Aku senang walaupun ketemunya misalkan dari sosmed dulu, aku senang sekali. Karena dari manapun itu kayak ya itu aku juga gitu loh guys. Jadi kayak mari kita lebih sering ketemu lagi ya nanti ya. Makasih ya Kak Dimas. Aku belum pernah ketemu kamu, makanya ketemu guys. Harus ketemu ya. Crescendo. Aku juga waktu itu kayak suka banget lagu ini ya, pagi pas dibawain Kak Z kan pas graduation kan. Tapi jujur menurut aku yang versi Kak Z kok kayak beda banget ya, kayak ngena banget ya. Kayaknya agak ada something yang berbeda, mungkin karena dibawainnya juga sama Kak Z yang sangat-sangat karismatik banget kalau di panggung. Tapi kayak bener-bener menurut aku tuh beda banget, kayak vibesnya tuh kayak pas crescendonya Kak Z tuh bener-bener kayak ngena banget. Kamu tahu aku hidup nggak? Tahu kok. Aku kalau senyum kayak sakit gitu, kalau aku senyum kayak dia sakit banget sariawannya. Aku nggak tahan, nggak mau senyum, mau kayak gini. Kangen mau ketemu lagi ya, nanti ketemu lagi ya guys ya, abis lebaran ya. Nanti kita abis lebaran ada video call, nanti kita ketemu lagi ya. Oke? Okay? Mau di VC ya Sin? Iya dong, mau di VC dong. Oh nggak mau senyum, aku mau. Kalian tahu kayak
muka kalian tuh ada template muka gitu gak sih? Aku merasa template muka aku ya kalau aku lagi gak ngapa-ngapain tuh kelihatannya kayak sedih. Beneran deh, enggak sih, sebenarnya ada beberapa sih. Kalau aku lagi tipe yang aku lagi serius banget, kelihatannya kayak marah. Tapi kalau aku lagi agak enjoy, seneng, maksudnya kayak aku sering senyum gitu kalau aku lagi enjoy. Tapi kalau saat aku lagi biasa aja, misalnya kayak lagi gak ada yang aku lagi pikirin gitu ya, kayak kosong aja, muka aku tuh kayak sedih, kayak memohon sesuatu gitu. Menurut kalian muka aku emang apa? Kayak first impression kalian kalau kalian gak mengenal aku, menurut kalian aku tuh kayak gimana orangnya? Makasih ya Kak Rizky. Ini gak sariawan. Sakit. Makasih ya Kak Dimas. Galak lagi, enak aja. Gak galak loh guys. Gak galak guys. Kayak Bu dosen. By the way, aku gak ngerti loh kenapa tiba-tiba kayak banyak banget member yang tahu aku tuh kayak sebagai Bu dosen gitu. Padahal aku gak, kalau saya di member tuh aku tuh gak ngomong kayak aku tuh Bu dosen itu. Enggak guys, kayak B aja gitu kan. Mungkin karena kalian sering ngekonten aku marah ya, jadinya kelihatan sama member lainnya. Makanya guys, jangan gitu guys, aku kan jadi malu loh. Makasih ya Fares M. Makasih ya, jangan gitu, aku kan jadi malu loh guys. Ibu pejabat lagi. Jejak dijidau. Makasih ya Khalif Abdur. Emang marah? Enggak guys, aku tuh gak marah, cuman terpancing aja karena kalian tuh bikin marah gitu loh. Makasih ya Kak Nabil. Makasih ya Kak Silpi. Makasih ke Dimas, makasih banyak. Ibu pejabat. Ntar kalian liatin aku jadi ibu pejabat beneran loh. Liatin kalian. Liatin. Tante, aku salting. Jangan panggil aku tante, panggil aku mami. No, tante. Karena aku bukan tante kamu, aku mami. Kalian tuh kalau jadi anak tuh kalian pengen dipanggil apa sih? D atau kayak dipanggil nama gitu? Sebenarnya kalau aku mungkin akan panggil nama ya. Kayak adik aku tuh, aku kan punya adik kan. Aku punya adik paling kecil. Kalau misalnya aku dipanggil ya kalau mama aku pasti panggil nama. Cuman kalau koko aku yang paling gede manggil aku tuh D. Tapi manggil adik aku yang paling kecil tuh manggil nama. Jadi beda gitu loh guys. Kayak mungkin karena dia kan punya adik 2 kan. Jadi kalau misalnya 2 adik tuh jadi kayak ngedouble gitu. Jadi kayak salah satunya dipanggil beda. Tapi kalau aku kan gak tahu kalian, maksudnya masa aku sebutin nama kalian semua dari A sampai Z guys. Berapa ribu orang aku harus sebutin, sekarang 3.800 orang aku harus sebutin gitu kan, nggak bisa guys. Makanya aku harus sebut kalian Ade gitu ya. Ade udah belum? Ade udah mandi belum? Makasih ya Kak Rizky. Ade hari ini ngapain aja Ade? Ade jangan capek-capek ya, jangan lupa belajar ya Dek. Kamu tuh harus belajar loh. Kalau ada ulangan nanti harus belajar. Nanti pas VC tetap manggilnya Kak, tapi terus semuanya dipanggil apa? Adek gitu pas VC. Jadi pas VC aku kayak Adek habis ngapain? Gitu. By the way, aku tuh pengen banget dari beberapa hari lalu tuh aku tuh udah belajar koreonya Jennie. Aku mau putar lagu Jennie deh kalau gitu. Aku udah belajar lagu Jennie dari beberapa hari lalu, tapi aku tuh mau record tapi nggak bisa maksudnya kayak nggak ketemu tempat yang pas dan momen yang pas. Makasih ya Kak Dino. Jennie. Dari tadi akhirnya lagu K-pop. Kamu dari tadi nggak request mau lagu K-pop, gimana sih? Gonna rock with Jennie. Jennie.
Have you met Jenny? Jing jing jing. Have you ever met Jenny? Jangan adek tapi dedek. Kamu dedek. Dedek tuh kayak lebih kecil lagi deh. Kayak, iya dedek lucu sih. Tapi kalau adek itu juga kayak adek banget. Gak tau deh, aku akan panggil kalian di antara adek kalau nggak dedek. Tapi kalau sekarang adek dulu. Pas banget lagi putar lagu Jenny mau aku editin. Enggak, aku gak mau dieditin dulu. Aku tuh sebenarnya pengen bikin Jenny kalau aku udah pakai kacamata hitam, tapi aku gak beli kacamata hitam. Jadi aku pengen pakai kacamata hitam karena menurut aku keren aja. Karena Jenny kan suka pakai kacamata hitam ya guys ya, yang kayak style dia kan kayak yang WD kece banget, yang kayak dia tuh lagi suka pakai baju merah di MV-nya. Terus suka juga kayak yang agak lebih bold daripada dulu. Kalau dulu kan Korea banget kan guys. Terus aku tuh kayak lihat gitu loh, lihat di TikTok perbedaan makeup Jenny kayak beberapa tahun lalu sama tahun ini. Kayak tahun lalu tuh masih Korea banget. Tahun ini tuh udah kayak lebih western gitu. Terus menurut aku kayak bisa berubah gitu loh, kayak gaya makeup ataupun muka orang tuh bisa berubah gitu kan. Kayak mungkin muka aku akan berubah deh minggu depan. Bukan minggu depan guys. Makasih ya Kak Don. Minggu depan kecepatan. Maksudnya kayak mungkin bulan depan. Bukan bulan depan guys. Bulan depan juga kecepatan. Aduh, udah pusing nih pala nih. Aduh. Tahun depan. Nah, tahun depan kan masih nggak kecepatan kan guys. Mungkin muka aku akan berubah nanti kayak beberapa tahun lagi. Karena umur juga kan. Kan umurnya tidak bisa kita tolak guys. Aku tuh sekarang udah umur berapa coba? 21. Bentar lagi. Aku 21 guys. Tahun ini aku 22. Hah? Aku jadi kaget sendiri guys. Ternyata aku udah setua itu. BRB nangis. Setua itu guys. Sebenarnya ya, menurutku tuh umur 21 tuh udah gede banget loh. Yang kayak 21 tuh udah harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, udah harus menjadi wanita yang mandiri, udah harus menjadi wanita yang seutuhnya. Seutuhnya banget nih. Yang dia itu sebenarnya udah bisa apa-apa sendiri gitu loh. Jadi kayak doakan aku supaya aku bisa lebih cepat berkembang lagi menjadi wanita dewasa ya. Makasih ya Kak Fares M. Itu aku masih 19. Dibalik kali 19. Kak Vincent mengirim semangat Kak. Makasih ya Kak Vincent. Makasih ya Kak Ultraman. Mami kita seumuran. Masa sih seumuran? Masa? Gak bohong. Jangan galau umur Sin. Makasih ya Kak Tony Budi Setiawan. Aku gak galau umur guys, biasa aja. Tapi aku suka lagu-lagu galau. Aku lagi suka lagu Tak Ingin Usai, tapi aku gak bisa nyanyi sekarang karena suara aku lagi bindeng. Aku suka banget sekarang, lagi suka banget. Gedein guys. Galau kenapa sih? Nggak galau, tapi kayak suka aja nadanya. Bindeng. Guys, kalian gak akan dengar suara aku bindeng kalau di siang hari. Jadi cuma malam hari doang. Bindeng. Aku butuh tisu guys. Aku perlu keluar kamar dulu ya guys ya.
terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi. Galau banget sih, iya galau banget guys, parah. Mengingat semua yang telah terjadi, ku tahu kau pun sama seperti aku. Tak ingin cinta usai di sini, tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Oh nanti habis sore, iya guys, Bintang masih menyanyi. Ntar habis sore. Siapa menyakitimu, Mami? Gak ada guys, asal anaknya baik aku tidak tersakiti. Jujur. Tinggalkan semua di sini. Itu galau banget guys, kalau mampus. Ku tahu kau pun sama seperti aku. Tapi mungkin inilah jalannya. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Sedih guys. Ditinggal suami ya bun. Ditinggal papa, tinggal daddy. Makasih ya Kak Rizky. Aku juga lagi suka lagu ini guys, parah. Aku suka banget lagu ini. Tahu gak sih guys, kalian tahu nggak lagu? Aku tuh nonton Layangan Putus guys. Yang ini, yang It's My Dream mas, It's My Dream. Kakak Padokia kan. Aku suka banget lagunya, tahu ini. Dan aku tuh pas nonton itu juga nangis. Mengapa ku rasa kau jauh berbeda, bukan seperti saat pertama. Ini galau banget liriknya. Beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Guys dengar liriknya sedih banget. Ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Kebayangin guys kalau ada orang nyanyi gitu ke kalian. Ajarin aku apapun yang kamu mau, asal jangan tentang bagaimana aku harus hidup tanpa kamu. Nangis gak sih guys? Nangis gak sih?
kayak tulus banget gitu loh cintanya, ngerti gak? Yang kayak apapun yang penting kita harus bersama. Kamu lupa akulah yang selalu setia. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Ini by the way kayaknya aku mau copotin bulu mata aja deh guys. Udah copot guys dia, kayak udah fragile gitu. Aku mau copotin ya guys ya. Mana sih? Nih udah copot satu, nggak copot lagi yang lain. Tuh, copot guys. Copot guys. Kalian takut mataku copot ya guys ya? Enggak guys, mataku nggak copot guys. Tuh, lihat guys. Bulu matanya copot. Pasti kalian takut bulu mata asli aku copot. Tuh, copot lagi guys. Copot lagi guys. Ku harus hidup tanpa kamu. Nggak copot. Takkan ku sakiti. Kok nggak copot-copot guys yang dua ini? Kayak nempel banget. Tuh, copot guys. Satu lagi. Copot. Yay. Yay, selesai. Udah habis bulu matanya. Bulu mata palsunya. Ini udah bulu mata asli semua guys. Pasti kalian cowok-cowok takut ya liatnya ya. Nih tutorial kalian kalau cowok-cowok, kalian kalau punya cewek pakai bulu mata, terus kalian akan lihat dia tuh tarik-tarik bulu mata karena sebenarnya agak ganjel ya pakainya ya, tapi kayak ya gimana ya, cewek mau cantik gitu, jadi kayak kita harus berkorban supaya cantik. Udah harusnya guys. Masih cantik nggak? Masih cantik nggak? Mau lagu yang apa ya? Rhapsody. Aku suka banget lagu-lagu Keisha Lefronka, sumpah. Ini juga aku suka banget. Aku juga suka lagu ini guys. Aku suka lagu ini karena terakhir aku nonton film yang soundtracknya tuh ini. Apa ya guys? Film apa tuh yang soundtracknya ini guys? Aku suka juga Serana, iya. Challenge nyanyi lagu sedih tapi mukanya seneng. Kayaknya susah deh, tapi aku harus tetap seneng. Susah guys, aku bingung. Menutupi diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur
berkisah ketika mereka meminta tawa. Ternyata rela tak semudah kata. Iya bener, lagu Cigre, film yang ada Cigrenya. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Gimana guys? Masih happy kan kelihatannya kan? Nggak kelihatan galau, nggak kelihatan sedih kan guys? Aku happy kan kelihatannya? Kalian nggak ngeliat aku sedih kan? Ini liriknya kayak juga aku suka deh. Mereka bilang syukurilah saja. Kalau aku lupa aku kayak mau langsung kayak sedih gitu. Padahal rela tak semudah kata. Khawatirku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Gak jelas banget galaunya. Maksudnya apa sih? Jelas banget galau, nggak galau guys. Sebelum kembali membohongi diri. Aku udah senyum gini kok kalian masih galau sih? Aku nggak sad guys, jangan sad with sin, aku happy loh. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis, seingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Tuh kan, happy banget kan? Ini adalah bukti bahwa segala sesuatu walaupun sedih itu kalian bisa melihatnya dari sisi positifnya. Jadi walaupun sedih kalian bisa tetap tersenyum guys. Keren gak? Kalau gitu sekarang gantian lagu yang bahagia tapi aku harus sedih. Bisa gak kira-kira lagu bahagia tapi sedih? Sebenarnya lagu JKT banyak sih lagu bahagia padahal liriknya sedih. Tapi itu berarti itu sedih tapi seneng. Tapi sekarang aku maunya lagunya tuh happy tapi aku nyanyiinnya sedih. Lagu apa guys? Aku takut. Lagu yang bahagia apa? Seadanya sedih. Lagu aku banyakkan lagu-lagu sedih deh. Tapi kayaknya kalau lagu Indonesia emang lebih banyak lagu sedih gak sih guys? Jakarta hari ini itu kan gak sedih sih. Jakarta hari ini sedih gak sih? Sedih ya? Panah Asmara itu gak mau guys, ini terlalu seneng, aku bingung. Tuh kan lagunya tuh pada bahagia, pada sedih semua. Ini lumayan lah ya, ini sedang lah ya. Ya udah kalau gitu aku cobain ini tapi jadinya sedih ya guys ya. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi tapi sedih.
ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya. Dalam benakku timbul. Tapi ini rendah banget. Maunya versi cewek ada nggak ya? Di hatimu bertahta. Kita cari yang lagu cewek aja guys. Ini lagu cowok susah. Aku lupa sih lagu ini kayak gimana, jangan denger. Dahulu kita terbiasa selalu menunggu, terus menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sulit melangkah untuk temukan yang selalu dinantikan. Sedih gak? Sedih gak? Akhirnya kita bersama. Tetap senang. Lagunya bahagia banget. Semoga selalu terjaga. Susah guys. Ini terlalu bahagia. Please dong yang jangan bahagia-bahagia banget. Aku bingung. Ini juga susah nih, semuanya susah deh kayaknya deh. Rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawakan cinta. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Kita cerita sedih. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakin di hati kau paling berarti. Lumayan gak guys? Lumayan gak? Dapat gak vibe sedihnya? Lumayan ya? Sedih gak sih? Yang ada di hati, andai saja kita berdua bersama selamanya, dan kau datang membawakan cinta yang tak lama ku nanti. Oh kasihku. Ya kan guys, galau kan? Ini baru galau, benar. Benar guys, kali ini aku galau guys. Lagu apa lagi guys? Yaudah terserah Cici deh, yang penting yakin. Yaudah guys, makasih ya kalian udah yakin sama aku ya guys ya. Tahu gak sih, aku seneng banget kalau anak-anak aku yakin sama aku. Karena aku kan mami ya. Setiap mami kan mau anaknya mempercayai dia kan. Makanya kalian harus mempercayai aku ya. Jatuh dari mata, tawamu buat aku tersenyum lagi. By the way guys, kenapa juga ini seneng gak bisa sedih? Karena lagunya udah seneng. Coba kalian kalau tanpa lagu, aku bisa loh buatnya jadi sedih. Bisa loh guys. Ini karena lagunya aja. Beneran, gak bohong. Dari mata,
Oh guys, kalau gitu sekarang kita mau baca dari yang nomor 20. Ada Kak Irfan Rias Jabur, terima kasih ya. 19 ada Kak Fatih Ahmad, makasih banyak. 15 ada Kak Fai, makasih ya. 17 ada Kak Zafran, makasih. Ke-16 ada Kak Soyanda Barfinsya, makasih ya. Ke-15 ada Kak Polar Bear, terima kasih banyak. Ke-13 ada Kak Vincent, makasih. Ke-12 ada Kak Dino, makasih ya. 11 ada Kak Sahrul Fadilah, terima kasih banyak. Ke-10 ada Kak Bim Saska, makasih ya. 9 ada Kak Rizky Akbari, makasih. Ke-8 ada Kak Don Limbangan, makasih ya. Ke-7 ada Kak Rizky, makasih. Ke-6 ada Kak Ultraman 3, makasih. Ke-5 ada Kak Fares M, makasih ya. Ke-4 ada Kak Dimas Kesiawan, makasih loh. 3 ada Kak Stephen Jordan, bos besar. Tidak pernah apa sih tulisannya? Tidak pernah apa? Nggak kelihatan. Tidak pernah apa Kak? Kedua ada Kak Nabil Rasya, makasih ya. Yang pertama ada Kak James, bos besar, makasih ya. Tadi tidak pernah apa namanya, aku belum bisa baca tadi. Komen dong, tidak pernah apa. Senyum fullnya dong, Sin. Udah full belum? Udah full belum? Tidak pernah online, emang iya beneran udah janji ya nggak pernah online ya. Oke kalau gitu makasih semuanya udah join. 1 menit lagi kita tungguin. Makasih ya yang udah join hari ini ya. Makasih banyak ya semuanya. Aku seneng banget kalian tetap masuk walaupun udah pagi. Oh juga gak pernah online. Iya by the way guys, tahu gak sih pas April mau pas tanggal 1 pada beberapa orang kayak nge-mention aku kayak mau online gitu kan, aku kayak sedih banget. Oke itu beneran guys, tapi ternyata itu April mau. Aku kayak jangan gitulah ke aku sedih banget. Jangan online ya guys ya. Thank you ya guys kalian udah join live aku hari ini ya. See you nanti kapan-kapan lagi, nanti aku kabarin kalau misalnya kita udah mau ketemuan lagi ya, kalau kita udah mau chat lagi atau kita udah mau call lagi atau kita udah mau live lagi atau kita udah mau kabar-kabaran di WA. Misalnya kamu tanya mami lagi ngapain, ntar aku kabarin ya. Oke dadah.